Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Jibatar Fadil Srono Banyuwangi dalam menyampaikan pelatihan ruqyah. Kali ini adalah memasuki episode yang ke-7, yaitu kelanjutan episode yang ke-6 yang beberapa waktu lalu sudah saya sampaikan. Mohon maaf, beberapa waktu saya tidak atau belum bisa melanjutkan, baru kali ini saya melanjutkan pelatihan ruqyah ini. Kemarin dulu yaitu tahapan yang ke-6 atau episode yang ke-6 itu tahapan yang pertama, yaitu kita melakukan tahapan yang pertama yaitu sebelum meruqyah. Ini tahapan yang kedua ini kita memasuki atau memulai meruqyah. Kita tarik nafas panjang, kita tahan, kita membaca syahadat 3 kali tanpa bernapas. Tarik nafas panjang lagi lewat hidung, tahan nafas, dan membaca istighfar 3 kali. Tarik nafas panjang lagi lewat hidung, kemudian membaca sholawat 3 kali. Kemudian kita memegang bagian mana yang dirasakan, apa perutnya, apa kepalanya, atau keluhan-keluhan yang mana yang dirasakan. Sebab biasanya kalau orang ada gangguan yang di dalamnya, di dalam tubuhnya, itu biasanya sering-sering mengeluhkan sakit perut. Sudah bermacam obat lambung digunakan tetapi tidak kunjung sembuh. Juga sering sakit kepala. Biasanya kalau ke dokter divonis itu adalah penyakit lambung. Tetapi diobati bermacam obat lambung tidak sembuh-sembuh. Kemudian kalau penyakit lambung biasa, ini kalau diruqyah tidak akan reaksi apa-apa. Tetapi kalau itu memang ada gangguan makhluk halusnya, ini diruqyah pasti akan reaksi. Semakin mual, akhirnya muntah, kadang-kadang menangis yang sangat luar biasa, dilanjut dengan muntah. Apa yang dilakukan? Yaitu membaca surat Fatihah dulu. Diawali dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang khusyuk. Makharijul hurufnya harus tepat, tajwidnya juga tepat, panjang pendeknya, dengan konsentrasi. Insyaallah baru kita bacakan Fatihah itu sudah mual-mual dianya. Bahkan belum kita bacakan Fatihah, kita pegang saja bagian yang sakit ini sudah merasa mual, memuntah. Ini sebagai tanda-tanda bahwa ada gangguan-gangguan penyakit yang ada di dalam yang urusan non medis. Setelah itu, setelah Fatihah selesai, kalau memang itu terus reaksi muntah-muntah, ya kita pijat-pijat dulu bagian-bagian yang sakit, bahkan kita tepuk-tepuk di bagian leher sini, kita pijat-pijat. Ini biasanya kalau muntah terus kita
pijat-pijat di bagian kepala, di bagian leher. Ini biasanya muntahnya semakin keras. Ini kita lanjut dengan kita bacakan surat Al-Baqarah ayat 1-5. Bunyinya ya kita baca ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Jadi kita usahakan bacaan menyentuh hati kita. Ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ketika pasien berontak, bahkan muntah-muntah, ya kita tangani dulu. Pembacaannya kita tunda dulu. Ini kita pijat-pijat bagian mana yang sakit. Setelah selesai, kita lanjutkan pembacaan surat Al-Baqarah ayat yang ke-164 sampai 165. Kita baca ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Wa ma anzalallahu minas sama'i mimma infaya bil ardi ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah wa sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun. Akhirnya setelah itu kalau semakin reaksi ya kita tangani dulu, kita pijat-pijat dulu, kita tepuk-tepuk di bagian lehernya, kita pijat-pijat dulu. Setelah itu kita lanjutkan surat Al-Baqarah yaitu ayat 255 sampai 257, yaitu terkenal kita sebut ayat kursi. Konsentrasi juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim.
La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha. Wallahu sami'un alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'umut taghutu yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ketika reaksi langsung kita pegang-pegang, kita pijat-pijat dulu. Ya. Banyak ayat-ayat ruqyah, kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, kita bacakan sholawat tib, kita bacakan doa-doa. Kalau kita tahu dengan bacaan-bacaan hizib, itu juga bisa. Bacaan doa di antara ya Rabbana adziba isfina ya Allah, isfina anta syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqaman. Ya Rabban nas adzibil basya, isfina anta syafi, la shifa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqaman. Itu juga bisa dibacakan asma bismillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Yang kuncinya pertama tadi ketika meruqyah kita ambil nafas panjang seperti itu tadi. Kemudian untuk bacaan-bacaan ya kita kombinasi apabila panjenengan menangani di ruqyah terus kemudian muntat atau bereaksi itu tanpa terkendali, kita hentikan dulu ruqyahnya ya, kita sadarkan dulu, kita beri pencerahan dulu. Akhirnya kalau bisa menghipnotis ya kita hipnotis biar lebih mudah. Tarik panjang, nafas panjang, hembuskan lewat mulut 1 kali. Tarik nafas lagi, hembuskan lagi lewat mulut, tarik panjang lagi, hembuskan mulut. Kemudian kita hipnotis. Akhirnya tertidur dia. Nah, tidur kita lanjutkan pembacaan ruqyah. Tapi dia sudah tidur. Nah, karena apa? Ketika Anda mendengarkan ayat-ayat ruqyah, ketika Anda mendengarkan bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran, pikiran Anda semakin tenang, semakin sehat, semakin bahagia, hilang semua gangguan-gangguan, hilang semua jin, sihir, setan yang ada di tubuh Anda. Nah, karena apa? Ketika kamu mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, membuat kamu semakin dalam masuk pikiran bawah sadar. Ini caranya memasukkan hipnoterapinya. Setelah itu biasanya dia tertidur dengan pulas, maka dengan hitungan 1, 2, dan 3 kamu sadar kembali, lebih fresh, lebih sehat, semua gangguan hilang. Saya hitung 1, 2, dan 3, akhirnya dia sadar, biasanya sembuh. Kalau kita menghadapi yang sulit ya, kalau kita belum selesai, kadang-kadang sampai kesurupannya itu disadari tidak sulit, kita mandikan, kita bawa ke tempat mandi, langsung kita guyur air mulai kepala sampai di bentuk. Itu biasanya nanti juga
sadar. Untuk ayat-ayat ruqyah selanjutnya tidak saya sampaikan, hanya itu saja penjelasan saya tentang tahapan-tahapan yang kedua. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang insya Allah kita lanjutkan tahapan yang ketiga. Semoga apa yang saya sampaikan ini, saya menyampaikan pokok-pokoknya saja. Mari kita minimal bisa meruqyah diri sendiri, meruqyah keluarga kita, bahkan kita meruqyah orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberi manfaat kepada orang banyak, kepada teman-teman, saudara, siapapun yang membutuhkan pertolongan kita. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada episode yang ke-8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.